Tapi dari sepanjang ini bang, titik yang masih ramai di mana? Kayaknya ujung ya? Ujung. Karena thriftingan itu. Itu kalau kita nggak dibantu sama itu Sama selesai. thriftingan selesai kayaknya. Kayaknya ketolong mati. Kalau udah bunyi, yang keluar burung perkutut. Klak kluk klak kluk klak kluk. Halo brother. But the owner, like 70% of the owner of this market is Indian. India. Oh, this is Indian. This is Indian. Hai, tebak gua ada di mana? Pasar Baru. Ada apa di Pasar Baru di tahun 2025? Ikutin gue. Oke, bye-bye. Ciao. Hello, hello, hello. What up, what up, what up? Halo bang. Ini tempat sangat membangkitkan memori gue banget. Pasar Baru, the one and only. The quite ancient market at the central Jakarta. Kita go through ya. Jadi ini jalanan mungkin kurang lebih sepanjang sama kayak Jaksa kali ya, sekitar 400 meteran ya. Dari ujung sana sampai ujung sana. Kanan kirinya itu bangunannya belum banyak berubah. Masih seperti dulu, bangunan-bangunan klasik dengan tempo gaya dulu era 80-an, di mana Pasar Baru ini sangat happening di tahun 80-an dengan berbagai macam tokonya. Biasanya tuh toko-toko sepatunya itu diawali dengan sinar terang. Oh bener kan tuh, lihat belakang gue tuh sepatunya, sinar terang, depannya sinar jaya. Ya beginilah Pasar Baru, sangat ramai di pertengahan 80-an sampai akhir 2000-an. Banyak toko sepatu legend di sini. Kanada, Toronto. Kalau berbicara sepatu dan jam tangan, Pasar Baru ini adalah sentranya, pusatnya. Bisa dibilang spesialisnya. Kalau bicara shopping mall, bukan shopping mall, mungkin department store ya. Department store yang sangat legend zaman dulu. Kayaknya cuma ada di Jakarta sekarang. Ya ini, Barata. Kompetitornya Robinson dan Ramayana. Nih, Barata. Belakangnya Ramayana. Halo bang. Bang, Ramayana udah tutup bang? Sama sekali? Oh, Tahun sekali. udah berapa lama bang? Ini semenjak Covid. Bang, nggak apa-apa ya ini ya. Siapa mana-mana. Semenjak Covid Ramayana tutup. Hancur, Matahari Galeri. Oh, Matahari mang gini mana-mana udah pada Ya, juga. Dan Laga kan punya Lipo punya kan? Lipo. Yang kalau Matahari kan Lipo ya. Lipo punya. Ah. Kalau ini kan Tapi malah Barata yang bertahan. Barata Ya. yang bertahan semenjak Covid dia masuk di situ. Saya kira tuh tadi awalnya kan Barata itu bagian dari Robinson atau Ramayana. Bukan, sendiri ya. Paling dia masih family aja. Bang, sekarang tuh yang paling berat di Pasar Baru nih sepanjang ini apa sih bang? Tantangannya? Pengunjung Sangat berkurang. Itu kira-kira berapa tahun belakangan? Ada nggak 10 tahun belakangan? kayak pas awal itu Oh, sebelum Covid jadi lumayan agak rame. rame lagi. Oh, sebelum Covid saya kira masih sepi bang. Oh, sebelum Covid itu masih rame bang. Masih rame. Masih rame, sebelum Covid Oh. masih rame. Dan ya semenjak dibongkar semuanya tuh. Atap-atap semua dibongkar. Oh gitu. Oh, waktu itu kan ada atap ya? Benar. Oh iya bener, kayak kanopi gitu. Kanopi kan untuk pengunjung. Biar nggak hujan, Ya, panasan. Iya, saya baru ngeliat. Kayak dulu saya kesini waktu itu ada kanopi. itu kan Habis sama sekali nggak ada ya? selesai. Habis. Kalau panas kan parah banget sih di sini kalau nggak ada kanopi. Gitu dia. Iya. Betul ya, gimana ya dari pengelolanya, dari asosiasinya gitu. Iya bener. Kita kan asosiasi bukan pemerintah. Betul. Berarti, tapi dari sepanjang ini bang, titik yang masih ramai di mana? Kayaknya ujung ya? Ujung. Karena thriftingan itu. Itu. Kalau kita nggak dibantu sama itu. Sama selesai. thriftingan selesai kayaknya. Kayaknya ketolong sama thriftingan ya. Itu Bapak belum. Parah Pak. Parah. Thriftingan sama perawatan salon. Iya, itu Yang kiri ya? salon yang kita dibantu sama salon sama tripping. Kalau nggak ada tripping Pak, Habis. nggak ada penghasilan kita. Iya. Bang, kalau kamera masih ada nggak di depan? Kamera masih Masih lantai ada 2, ya? Oh. lantai 3.
Itu kamera lantai 2 aja di Merton. Iya, karena saya orang Kemayoran. Dulu saya bapak ibu saya kalau belanja emang di sini. Gitu loh. Abang udah sini. Belakang Kelinci Lulus Oh, Suryani. kelinci gini ya. Lili Oh Suryani. iya, benar. Lulus Suryani. Karena kan ini memori juga lah. Iya, bukan memori lagi Pak, ini kenangan Pak. Kalau baju kita Nah, kecilnya. abang juga kecil sini juga berarti Waduh, kan. kayak larian, nggak usah lari, mobil nggak usah masuk. Zaman-zaman break dance zaman dulu kan. Dapat ini. Zaman ikon di sini atas itu Pak, bener kan? Iya betul betul betul. Ya, Betul itu. betul. Semenjak penusukan selesai, tutup diskotik. Oh, itu tuh ada ribut bang. Itu Pak. Oh, tutup di tahun 97, 96. Oh 96 6 jadian, kan ditusuk ke anak belakang kan. anak belakang ya. Kejadian sama anak Lorsi. Paling Sendiri lama, ya? yang paling lama itu Seliseng. Siliseng. Toko paling lama sini Seliseng, Sinar Indah itu udah 4 generasi. Coba aku nanya bang, itu kan toko sepi-sepi ya. Hmm. Kok pada nggak tutup? Itu gedung sendiri apa gimana? Gedung sendiri. Oh pantesan. Jadi ada yang ruko atasnya rumah ya. Pantesan. Apaan ini ruko, Iya. dari ruko atasnya rumah. Ya, kan Itu mereka paling cuma pekerjaannya berkurang, itu paling 2 Benar. orang, akhirnya bertahan ya. kami kalau untuk tahun gitu mana bisa gitu. Betul betul betul. Bang makasih banyak ya. Siap apa Sukses siap. bang. Iya iya, memang ya. Iya. Salam mau Bang Benyamin tuh Pak. Iya bang. Makasih bang. Selalu ya. Iya iya, makasih bang. Siap, mudah-mudahan rame, Iya. Pak. Ya. Bang. Ya. Ya begitulah obrolan sama warga lokal di sini. Kebetulan yang kayaknya abang itu jaga parkir ya. Obrolannya menyenangkan. Kayaknya abang itu seumur sama saya, jadi tahu sejarahnya seperti apa di sini. Gitu loh. Seperti yang orang itu bilang, seperti dugaan gue di awal bahwa banyak toko-toko di sini yang nggak tutup walaupun nggak ada pengunjung seperti ini. Seperti ini. Studio nggak tutup dia karena bertahun-tahun sepi banget karena gedung sendiri dan mereka mengakalinya adalah pengurangan karyawan. Coba lihat di dalam tuh karyawan cuma 2 orang bro, cuma 2 orang doang karyawannya. Ya mereka gimana, harus tetap survive ya karena mereka gedung sendiri juga. Yang gedung-gedung garmen juga sama, gedung sendiri juga. Yeah, what's your name? My name is Talha. Salha, you came from Indian originally? No. We are from Pakistan. Oh, from Pakistan. Yeah. You also from Pakistan. Oh, Yeah, we okay. are from Pakistan. How many days you have been here in Indonesia, Jakarta? It's been 8 days. 8 days. Yeah. Oh, this is the first visit you stop by in Indonesia or Yeah. the first visit? Yeah. That one is Sikwan. मार्केट अंदर देख कितनी बड़ी मार्केट है Yeah. वो पूरी But I'm not sure about the fabrics, the material. the fabric is Yeah, Sikwan is Sikwan, but I don't know about the fabrics. but maybe for the gifting material Yeah, of maybe. course. For Yeah. gifting, yes, okay. For gifting Ini tempat jago sepatu nih. Uni Eropa. 39 uji prosedur kacamata Jadi profesional. dulu kalau nyari Adidas City Series zaman dulu, ya di sini tempatnya. Ini Sinar Baru juga salah satu toko sepatu yang klasik banget. Kita lihat ya sekarang koleksinya ada apa aja sih di sini. Lihat kesuksesan, lihat masa depan. Sejak kanopinya dibuka, Jadi agak seperti ngaruhnya kenapa ya? Karena mungkin karena panas sebenarnya. Iya, aku juga bingung kok pengaruhnya dari kanopi doang. Berarti sekarang generasi ketiga pemiliknya. Oh, oke. Makasih ya. Iya, jadi begitulah kondisinya berdasarkan dari pelaku bisnisnya Mbak yang menerangkan situasi sekarang di Pasar Baru, khususnya toko sepatu. Karena Pasar Baru itu ngetopnya toko sepatu ya. Kalau sejujurnya ya, yang paling happening tuh dari zaman dulu Pasar Baru adalah toko sepatunya sama garment. Jadi Pasar Baru itu identik dengan toko-tokonya yang bisa dibilang tokonya pakem seperti ini. Di depannya ada etalase klasik, pajangan sepatu-sepatunya, sama raknya modelnya begitu semua tuh rata-rata. Kan seperti gue bilang kan, di sini tuh semua namanya tokonya Sinar, pakai sinar-sinar semua. Oh, Sinar. Sinar duit doang yang nggak ada di sini. Nih gue ingat kayaknya antara di sini atau di sini dulu adalah tempat gua sama almarhum nyokap beli sarung tangan buat break dance. Karena era 87-88 itu kan booming break dance ya. Nah, gue inget tuh ada satu toko di Pasar Baru yang jual
perlengkapan kayak break dance gitu, kayak sarung tangan kayak Michael Jackson, terus sepatu Reebok yang buat break dance, topinya, rantai-rantainya kayak turbo gitu lah. Lo mungkin kalau yang orang lama nih angkatan sama gue tau lah break dancer yang namanya turbo. Nah biasanya itu kalau anak-anak zaman SMP gue dulu itu kalau mau break dance tuh styling ngikutin si turbo itu. Nah pakai sarung tangan kulit yang ada spike-nya, terus celana kulit, rantai-rantai, iketan kepala, sepatu. Nah itu tokonya ada, salah satunya ada di sini nih. Ini antara yang sinar itu apa yang toko India ini deh. Tuh, toko khusus break dance. Ngeri kan lo? Toko khusus break dance zaman dulu tuh. Ternyata masih ada Gramedia. Kayak gedung sendiri kali Gramedia ini ya. Gramedia ini total udah berapa tahun? Ada 20 tahun. Gedung di Jakarta toko kedua. Pertamanya yang ada. Tapi sesuai prediksi saya, ini toko-toko pas toko awal aja nih. Nah, jadi gedung sendiri mas. Oh pantesan. Jadi ini gedung sendiri ternyata. Bener kan dugaan gue, ini Gramedia salah satu Gramedia yang paling pelopor di Jakarta. Kayak mas, kata masnya bilang. Masanya nggak tutup-tutup. Tapi penjualan gimana mas? Penjualan gimana? Normal, bagus. Penjualan? Setelah COVID lumayan. Dia gitu, teman-teman. Bang, ada sini lagi. Sukses ya. Jadi ini Gramedia legend nih, Gramedia pionir. Kalau tekstil tuh yang punya perusahaan India yang biasanya itu mereka turun-temurun meneruskan usahanya di pasar baru. Biasanya penerus-penerusnya ini memang lahirnya di Indonesia gitu. Indian born and raised in Indonesia. Jadi mereka kalau coba ngomong sama mereka tuh logat dialek itu dia kayak orang Betawi. Karena mereka India dialeknya kayak dialek Betawi. Jadi ya luar biasa sih berpengaruh gitu. Ya wajar karena kan mereka kan lahir dan dibesarkan di Indonesia ya. Toko jam Kota Mas Cung Cung Jak 35 dia fokus ke jam dinding. Kalau udah bunyi yang keluar burung perkutut klak kluk. Didominasi sama jam dinding. Bang ini sebutannya jam apa? Saya pernah lupa. Jam pagi. Enggak, kalau orang nyebut kali ini kan jam dinding nih. Grandfather. Oke, grandfather. Paling murah 20 juta. Kamu jatuh. Oke. Yang faktor mahal maksud set. maksudnya semua full import import mesin semua. Oh, berarti ini keseluruhan sama Jati ini tapi bukan impor kan? Mesinnya aja import. Mesinnya. Oke. Iya. Marketnya masih ada seperti ini. Masih. Oke. Untuk service center sendiri ada nggak? Kalau di Pulau Oh, sini juga. Bak, sukses ya. Ya. Terima kasih Bang ya. Ya. Terima kasih ke Abang yang sudah kasih informasi di sini. Grandfather clock. Gue gak nyangka harganya puluhan juta. Udah bayangan. Karena Jati sih memang ya. Dan mesinnya masih impor. Nah, ini salah satu toko legend juga nih. Namanya Golo. Nah, kalau yang kesini ke pasar baru tahu nih Golo nih. Nih. Isinya barang-barang pernak-pernik yang murah-murah. Kayak apa ya? Mungkin kalau sekarang tuh bisa DIY kali ya. Kalau sekarang bisa DIY. Yang zaman dulu nih Golo. Ini punya juga kayaknya pengusaha orang India nih di Sardas Tailor. Mungkin salah satu tailor yang paling legend di Jakarta. Di belakang gue ini adalah salah satu toko musik tertua juga di Jakarta. Wijaya Musik. Dulu itu Wijaya Musik fokusnya ke peralatan marching band. Nah, ini toko perkakas nih. Toko perkakas Melati. Dulu almarhum nyokap, gue tau banget. Kalau belanja perkakas kayak panci,
alat makan segala macem di sini tempatnya. Karena gue tahu banget toko ini kayaknya di sepanjang Pasar Baru dari ujung ke ujung, toko alat makan perkakas kayak panci, kompor, cuman ini doang nih toko melati. Gue tahu banget. Dulu nyokap sering ngajak sini. Kita coba masuk deh, boleh bang? Kita lihat. Ini banyak barang-barang klasik nih, kayak toples-toples itu banyak di sini. Yang lagi cari kenyamanan, Bang, rata-rata barang di sini yang pecah belah masih diproduksi atau enggak? Masih kan. Ya kayak gini-gini nih, kayak gini-ginian itu masih diproduksi nggak sih? Apa udah sedikit? Masih tapi impor. Masih enggak. Oh, nggak punya. Oh, oke. Soalnya saya tahu, saya punya ginian dulu. Ibu saya belanja waktu saya SMP di sini, Ya. toko mati. Ya. Toko pecah belah dari ujung ke ujung cuma ini doang. Ya. Ada lagi ya. Iya. Toko melati. Nah, buat yang punya memori sama Pasar Baru, yang zaman lo mungkin masih SMP atau masih SMA sering diajak nyokap bokap lo mampir ke sini, gue saranin lo untuk kesini lagi deh, mengenang di saat lo jalan-jalan sama nyokap berdua habis pulang sekolah, sama nyokap berdua kesini belanja ini belanja itu, walaupun lo dari zaman dulu nggak ngerti apa-apa, yang penting jalan-jalan cuma dibeli es krim doang seneng ya, tapi itu nilai plusnya tuh memorinya di situ. Nah ini juga nih, ini ketabang parkir lagi kota yang paling tua yang ada di Pasar Baru, namanya Li Yiseng. Nih. Toko ini menjual alat tulis kantor kayak kita. Gua nggak tahu nih udah generasi keberapa sekarang. Si Sire dijual tuh. Nah, pasritan kutu dijual juga sini. Li Yiseng, kelihatan heritage. Dari gedungnya aja kelihatan sih heritage seperti inilah. Kita di ujung Jalan Pasar Baru ada gapura juga, itu menunjukkan bahwa ini adalah akhir perjalanan dari sepanjang Jalan Pasar Baru. Nah, gedung ini adalah gedung yang isinya tadi gue bilang ya, ada toko emas, arloji, kamera, thrifting ada di sini. Kita masuk ke sini ya. Kita cari tahu ada apa aja di sini. Oke. Ini lantai 1 dominasi sama toko perhiasan dan optik. Lantai 2 Metro Pasar Baru. Lantai 2 masih didominasi sama toko obat, arloji, itu toko obat, sama toko fotografi. Ini ada toko fotografi di sini. Salah satu yang jadi acuan pada fotografer untuk belanja kegiatan ini terkait sama fotografi ya, ini aneka foto. Oke, kita sampai di lantai ketiga, yaitu thrifting Pasar Baru. Salah satu tempat thrifting yang paling nyaman yang pernah gue tahu. Karena apa? AC-nya dingin. Thrifting Pasar Baru itu AC-nya dingin. Yang kedua, nggak terlalu rame. Yang ketiga, harganya bersaing. Enaknya kalau di thriftingan di Pasar Baru ini, mungkin di tempat lain juga, dia ada kadang-kadang ada tokonya yang khusus. Jadi misal satu toko khusus flanel semua, satu toko khusus jaket semua, satu toko khusus pakaian anak-anak semua. Jadi kita enak gitu kalau mau belanja thriftingan, udah ketahuan lo mau ke toko ini ya karena mau beli ini. Jadi semua dagang itu semua. Oke, Bang Didi mana Bang? Bang Didi ini ya, ini ya. Iya sih Pak. Cari orang itu banget. Didi, Mbak Hoy. Mbak Hoy mana Mbak? Ada Mbak Hoy ini. Halo brother. Mantap. Sukses anak malet nih. Ini temen baik gue, Didi Mbah Koy. Punya beberapa lapak di Pasar Baru Metro. Nama lapaknya adalah Peligro Merch Store. Lo kalau nyari barang-barang kurasian, barang yang di-curated, barang-barang yang bagus, tempat Didi.
Om Didi ngeband juga, teman baik gue juga, anak touring juga, luar biasanya touring nih, nggak capek-capek touring mulu, mentang-mentang motornya bagus. Duduk kamu dong, ada duduk. Duduk. Dari mana? Bagus dulu ya. Lagi sip. Gue di Toko Peligro sekarang sama Didi. Di, apa kabar? Didi salah satu teman baik gue. Didi punya band grindcore namanya Cosmic Vortex. Band legend dari Jakarta Timur. Didi tinggal di Jakarta Timur. Tapi doi wong Jawa. Wong Jawa. Dari mana, Di? Puerto Rico. Brujeria. Puerto Rico. Didi punya toko di Metro Pasar Baru kurang lebih ada 10 tahun, bro. Dari 2018. 2018. Dari tokonya cuman awal 1-2 ya. Satu, sekarang lumayan tokonya banyak. Jadi tuh Didi fokusnya lu nggak ke jaket doang kayaknya, bro. Oh, band, kaos band, di kaos band banyak. Kaos band. Fokus di jaket aja. Iya. Jaket. Didi koleksi kaos bandnya luar biasa. Maksudnya rare, vintage. Lo kalau ngomongin vintage, rare, nih doi ini orangnya nih. Ngeri. Lah gua nggak tahu koleksinya masih ada atau enggak. Kayaknya udah nggak ada ya. Masih ada beberapa. Cuman nggak dikit gede, nggak dijual. Dia parah nih emang. Dia harapannya biar naik 10 tahun ke depan naik puluhan juta. Sekarang udah susah. Harus vintage itu udah susah mah. Kalau masih waktu covid aja tuh harganya gila-gila. Pas Covid. Sekarang masih bisa mahal cuma ya tertentu aja. Lah bro, kan pas Covid justru yang punya kaos vintage dijualin murah kan, karena mereka mungkin nggak kerja atau gimana ya kan? Ya, pas itu penggorengan waktu covid tuh paling ini. Oh parah ya. Sekarang udah biasa aja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, lo dulu dapat banyak kaos vintage, sekarang nih orang banyak kan dikit. Lo kalau nyari kaos vintage tuh di mana sekarang? Udah susah. Udah susah. Kalau dulu enggak, sekarang mungkin dari sananya aja udah dipilih-pilihin. Dulu kan random, kalau zaman dulu random. Dapat dari orang-orang zaman dulu yang udah koleksi banyak. Ah, Bayar-bayarin jual. iya. Standar. Karena ekonomi tertekan, mau nggak mau dijualin ya kan? Itu aja sih. Sukses ya. Sip. Toko lo ya. Semoga kedepannya semakin berkembang. Dan sekarang lagi masanya lagi. Masalah ya, Masanya lagi sepi. bro, namanya usaha kan up and down ya. Ya kan, saatnya ada Sebenarnya naik. masalah ekonomi ya di sini juga di seluruh Semuanya. dunia juga lagi, apalagi ada kebijaksanaan global yang kayak gitulah. Semua bisnis kayaknya lagi downhill, apalagi bisnis kulineran ya, kita tahu sendiri. Teman gue bro Didi lumayan nggak jual makanan ya, artinya nggak ada yang basi, dia kan dagang pakaian. Udah itu aja sih, cuman ya survive-nya mungkin buat gaji karyawan sama sewa toko ya bro ya. Gitu. Mudah-mudahan nih bro. Ya itu teman-teman liputan gue di Pasar Baru. Semoga informasi yang bisa gue berikan dapat memberikan pengetahuan pada teman-teman semua. Jika punya saudara, orang tua yang merasa memiliki memori di Pasar Baru ini, ajaklah mereka ke sini untuk segera melihat-lihat, bahkan untuk belanja. Karena dengan begitu ekosistem bisnis di Pasar Baru akan selalu tetap hidup. Buat gue, Pasar Baru tidak pernah mati, dan Pasar Baru menolak untuk mati. Demikian dari Glow School Media, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar gue bisa lanjutkan konten-konten yang menarik, profesi yang menarik di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out, bye bye.